Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Solutif. Dan di video kali ini saya mau sharing pengalaman aja yang mungkin bisa berguna buat teman-teman yang mau beli laptop, pengen dapat spek yang bagus, harganya miring, dan tentunya resmi ya, jadi bukan black market. Walau hal ini tuh bukan rahasia juga, karena memang manfaatin momentum saat brand mau ngeluarin seri yang baru, jadi mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu. Tapi buat saya pribadi yang jarang beli laptop atau ganti-ganti laptop gitu ya, ini berguna banget buat ngehemat dompet saya. Jadi mungkin buat sebagian dari teman-teman yang lain juga bisa berguna. Tapi kalau yang udah biasa atau yang lebih tahu lebih banyak, mau sharing pengalaman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Karena memang penghematannya ini luar biasa worth it. Nah, seberapa worth it-nya ini yang bakal saya bahas, share ke teman-teman semua yang mungkin belum tahu. Nah, keuntungan di laptop ini tuh beda sama di mobil ya, yang biasanya kalau informasi produk baru atau bahkan kalau udah all new tuh bener-bener rapet ya informasinya, jadi susah banget buat kita dapetinnya. Tapi kalau di laptop tuh ini sering disonding kapan rencana launching produk barunya. Biasanya sih sekitaran 3-4 bulan sebelumnya udah mulai ada kabar-kabarnya, jadi kita bisa browsing aja kapan brand inceran kita tuh bakal ngeluarin launching seri produk terbarunya. Dan ini momentumnya hanya sebentar aja ya, kalau teman-teman tertarik hanya sekitaran 30-40 harian, karena kalau udah keluar seri yang barunya, ini seri yang lamanya itu bakal hilang dari pasaran ya, kecuali ya ada beberapa toko lah yang masih ngejual mungkin ngabisin sisa stok ya, atau ya walaupun dijual kadang udah nggak didiskon lagi gitu ya, jadi pastiin kalian jangan sampai kelewatan momentumnya. Seberapa worth it kah kita nungguin 1 tahun buat beli laptop? Ini kalau dari yang pantauan saya, dari brand Asus ROG, memang nggak terlalu besar ya, dari sekitaran 5-15%-an, tapi ya kalau buat laptop yang harganya di atas 20 jutaan, nominalnya bisa jadi sekitaran 1-3 jutaan, lumayan, bisa kita pakai buat upgrade RAM atau hard disk ya. Sedangkan di Lenovo Legion, ini lebih gila lagi, bisa di sekitaran 10-30%-an, jadi kemarin saya belinya jadi beli yang Legion 5 Pro, dengan spek Ryzen 5800, RTX-nya 3070, RAM-nya 32 GB, masih DDR4 ya, dan hard disk-nya SSD 1 TB. Ini dapat harganya itu kemarin saya dapatnya 25.200.000-an, dari awalnya 29 jutaan, bahkan di Lenovo official-nya dijual di 32 jutaan. Jadi diskonnya sekitaran 4 jutaan ya, lumayan banget kan ya. Sedangkan di Lenovo Legion 7 yang speknya RTX 3070, RAM-nya 32 GB, SSD-nya 2 TB, ini lebih gila lagi diskonnya. Yang harga awalnya 38 jutaan, di Lenovo official-nya bahkan sampai 40 jutaan. Ini kemarin dijual sempet di 32 jutaan. Jadi diskonnya sampai 6 jutaan ya, bisa beli handphone tuh bahkan ya. Gitu juga dengan produk-produk lainnya, termasuk laptop-laptop mid-range, mid price range ya, yang di atas harga 10 jutaan, diskonnya itu sekitaran 10-30%-an. Memang sih trade off-nya kita dapatnya seri yang lama, terutama di 2002 ini kan upgrade-nya lumayan signifikan karena ada prosesor generasi terbaru baik Intel ataupun AMD. Di Intel ada generasi dari 11 ke 12, sedangkan di AMD kan dari 5000 ke 6000, dan DDR-nya juga ini ada upgrade dari DDR4 ke DDR5 yang cukup signifikan juga untuk performanya. Jadi kemarin saya sempat ragu-ragu juga ya, sempat galau juga mau nungguin seri 2022 yang nggak keluar-keluar saat itu. Saya udah nunggu sekitar 2 minggu, 3 mingguan nggak keluar-keluar, atau ambil seri yang 2021 dengan diskonan yang besar. Untungnya saya jadi ambil model yang 2021, tapi ini buat keperluan saya ya, buat teman-teman bisa jadi berbeda. Karena setelah seri 2022-nya keluar, ini ternyata budget 25 jutaan, kita hanya dapat RTX 3060, RAM-nya masih 16 GB, dan harddisknya juga SSD 512 GB. Jadi kita hanya dapat seri Ryzen terbaru yaitu di 6800 dan RAM-nya udah DDR5 ya. Tapi ingat ini masih 16 GB RAM-nya ya. Dan kalau saya cek di saya browsing, saya dapat informasinya ini performanya relatif setara lah dengan yang 32 GB DDR4. Sayangnya sampai video ini dibuat, Lenovo belum ngeluarin seri yang RTX 3070, jadi agak susah buat saya bandingin apple to apple-nya. Kira-kira untuk dapetin seri yang setara dengan yang saya beli di 25 jutaan itu harganya berapa di seri 2022 ya. Tapi kalau saya cek untuk yang seri RTX 3070i dengan RAM DDR5 16 GB dan harddisk SSD 1 TB, which is mirip dengan yang saya, ini dijual di harga 33 jutaan. Jadi harus nambahnya 8 jutaan lagi, dan prediksi saya kalau yang RTX 3070 mungkin ada di sekitaran 30-31 jutaan. Karena kalau di luar negeri selisihnya sekitaran $100 ya, kurang lebih segitu. Dan kalau nggak belinya di official berarti mungkin sekitaran 28-30 jutaan ya. Selisihnya sekitaran 3
sampai 5 jutaan. Jadi ya memang ujungnya balik-balik ke teman-teman semua ya. Mau beli seri lama dengan diskon yang cukup besar jadi lebih miring, atau beli seri yang terbaru. Dan tentunya kalau budget kalian longgar sih ya jelas beli yang seri terbaru aja, nggak usah pusing ya. Oke guys, itu aja ulasan atau pengalaman dari saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Boleh di like dan subscribe kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat. Giri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.